Selain sifat yang 5 dari huruf shin, ada sifat tambahan pada huruf shin ini yakni adalah tafasyi. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca huruf shin ini, yang pertama adalah ikut sertanya bibir ketika kita membaca huruf shin. Contoh, sya, sya, itu adalah kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi dibaca memantul fi tadlil. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf ra, zai dan huruf sin. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakninya huruf shin, shad dan huruf dhad. Baik, pertama kita masuk ke huruf shin. Makharijul huruf shin yakninya adalah tengah lidah mengarah ke langit-langit. Sifat huruf shin yang pertama adalah mengalirnya nafas atau diistilahkan dengan hams. Apa yang disebut dengan hams atau aliran nafas pada shin? Coba kita sukunkan huruf shin tersebut. Ash, ish, ush. Ada aliran nafas yang tetap mengalir ketika huruf shin dibaca sukun. Itu membuktikan huruf shin memiliki sifat hams. Sifat yang kedua pada huruf shin ini adalah mengalirnya suara atau yang disebut dengan rokhawah. Mengalir suara artinya ada bunyi yang tetap mengalir ketika huruf shin dibaca dalam keadaan sukun maupun bertasydid. Di saat sukun dan bertasydid, aliran suaranya harus tetap jelas. Contoh, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Ada aliran suara ketika sukun dan bertasydid. Sifat shin yang ketiga adalah istifal, tidak terangkatnya pangkal lidah atau lidahnya rendah. Sehingganya bunyi huruf shin ini adalah tipis. Sya, sya, shi, shu. Dibaca tipis. Sifat selanjutnya pada huruf shin yakninya adalah infitah atau aula tengah lidahnya terbuka atau tidak terangkat juga. Sya, shi, shu, tidak terangkatnya tengah lidah atau aula tengah lidah. Kemudian sifat ismat atau jauh dari tempat keluarnya. Selain sifat yang 5 dari huruf shin, ada sifat tambahan pada huruf shin ini yakni adalah tafasyi atau udara yang menyebar. Ash, ish, ush, ada sebaran udara ketika kita membaca huruf shin ini. Coba kita praktekkan dengan metode yang sama kita pakai dari awal. Silahkan sahabat ikuti untuk melatih huruf shin ini secara bersama-sama. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Kita coba sekali lagi. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Coba kita contohkan sekarang dalam ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzash syamsu kuwirat. Idzash syamsu. Idzash syamsu. Ada huruf shin bertasydid. Di sana kita keluarkan sifatul huruf dan makharijul hurufnya harus tepat. Kita contohkan di ayat yang lain. Misal dalam surat Al-Quraisy di akhir ayat ada huruf shin. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Quraisy. Huruf shin berada di akhir ayat dan dibaca dalam keadaan sukun. Jadi ada aliran suara dan nafasnya agak dipanjangkan sedikit. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca huruf shin ini yang pertama adalah ikut sertanya
bibir ketika kita membaca huruf shin. Contoh sya, sya itu adalah kesalahan karena huruf shin itu makhrajnya hanya tengah lidah mengarah ke langit-langit dan termasuk huruf lisan atau lidah, bukan huruf yang keluar dari bibir. Makanya kalau kita ikut sertakan bibir dalam membacanya sya, itu merupakan kekeliruan dan bahkan bunyinya pun sedikit berbeda. Sya, 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 sya berbeda. Jadi di sana harus hati-hati sahabat dalam membacakan atau menyebutkan huruf shin ini. Kemudian yang kedua, tidak sempurnanya rokhawah atau aliran bunyi serta tidak sempurnanya hamsnya atau aliran nafasnya. Asya, ishi. Kemudian sifat tafashi atau sebaran nafasnya tidak sempurna. Asya, ishi. Harus ada sebaran nafas yang sempurna ketika kita membacakan huruf shin ini. Baik, kita lanjutkan ke huruf shad. Makharijul huruf shad yakninya adalah ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah, atau ada yang menyebutkan agak cenderung ke bawah sedikit. So. Sifat huruf shad yang pertama yakninya adalah hams atau mengalirnya nafas, sama seperti huruf shin tadi. Nafas as-so, isi, usu, as, is, us. Ada aliran nafas. Kemudian rokhawah, mengalirnya bunyi atau suara ketika kita membacakan huruf shad. As-so, isi, usu. Jadi tidak hanya nafas yang mengalir pada huruf shad, juga suara dan bunyinya mengalir ketika kita membacakan huruf shad. Kemudian isti'la atau terangkatnya pangkal lidah sehingga huruf shad ini menghasilkan bunyi yang tebal. As-so, isi, so, si, su. Sifat selanjutnya adalah itbaq. Itbaq yakninya aula tengah lidah pada huruf shad juga tertutup atau terangkat. Kemudian ismat yakninya jauh dari tempat keluarnya. Selain dari 5 tadi, sifat shad juga ada sifat tambahan yakninya adalah sofir, artinya berdesis. So, ada desisan ketika kita membacakan huruf shad ini. As-so, isi, usu. Ada desisan, usu. Coba kita latih huruf shad ini dalam metode yang sama. So, si, su, bas, su, son, soni, sosna, minal, musni, masi, son, soni, so. Kita coba sekali lagi. So, si, su, bas, su, son, soni, sosna, minal, musni, masi, son, soni, so. Kita contohkan dalam ayat suci Al-Quran. Kita ambil surat yang populer, yakni surat Al-Fatihah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si, shad dalam keadaan kasrah atau berharokat kasrah juga tetap dibaca tebal. Si, ihdinas siratal mustaqim. Kita contohkan dalam ayat yang lain. Allahus somad. So dalam keadaan fathah juga tebal. Allahus somad. Ada desisan, suara mengalir, dan nafasnya juga mengalir. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membacakan huruf shad ini, yang pertama, tidak terangkatnya pangkal lidah. So, atau bunyi tebalnya itu dibuat pakai bibir. So, bukan so, tapi so. Bunyi bulatnya itu karena pangkal lidahnya terangkat, bukan karena bantuan bibir yang membunyikan bulat huruf shad ini. Kemudian tidak mengalir nafas dan bunyi sehingga sifat hams dan rokhawahnya tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan ke huruf dhad, huruf yang terakhir pada pertemuan kali ini. Makharijul huruf dhad yakni adalah tepi lidah mengarah ke geraham gigi geraham. Bo, baik kiri maupun kanan. Bo, di, du. Sifat pertama huruf dhad yakni adalah tidak mengalirnya nafas atau diistilahkan dengan jahar. Bo, ad, id, ud. Tidak ada aliran nafas ketika
baik dibaca sukun maupun bertasydid. Kemudian sifat kedua adalah rokhawah, mengalirnya bunyi. Namun jadi catatan sedikit, huruf dhad ini kalau dipraktekkan untuk sifat rokhawah ini seolah-olah tidak ada aliran bunyi. Ad, id, ud, addo, iddi, uddu. Seolah-olah tidak ada aliran bunyi. Namun secara teori itu sifatnya adalah rokhawah. Jadi kata guru kami memang sifat rokhawah pada huruf dhad ini umpamanya tidak ada atau tidak jelas. Tidak jelas aliran bunyinya gitu. Sifat selanjutnya adalah isti'la atau terangkatnya pangkal lidah. Sehingganya bunyi huruf dhad juga tebal. Dha, di, du, tebal. Kemudian itbaq, tertutupnya aula tengah lidah. Sifat selanjutnya ismat, juga jauh dari tempat keluarnya. Sifat tambahan pada huruf dhad ini yakninya adalah istiqalah atau memanjang makhrajnya. Jadi makhrajnya itu memanjang. Dha, di, du. Coba kita praktekkan dengan metode yang sama. Dha, di, du, bad. Du, dha, dhani, dhad. Na minal mudni madhidan dhanidha. Kita coba sekali lagi. Dhadidu bad. Dudan dhanidad. Na minal mudni madhidan dhanidha. Kita contohkan dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rabbiki radiyatan mardiyah. Radi, dhad dalam keadaan berharokat kasrah, tetap dibaca tebal karena sifatnya adalah isti'la, aula tengah lidahnya juga tertutup. Kita contohkan dalam ayat yang lain. Alladzi anqadha dhahrak. Qadha dhahrak. Qadha, dhad dalam keadaan berharokat fathah, dibaca tebal juga. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membacakan huruf dhad ini, yang pertama tidak terangkatnya pangkal lidah sehingga menghasilkan bunyi yang tipis, atau tebalnya itu bukan karena pangkal lidah melainkan dibantu bibir. Itu kesalahan. Do, bukan. Jadi makhrajnya sisi lidah ke geraham dan pangkal lidahnya naik. Bo. Tebalnya itu bukan karena bantuan bibir. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga memantul ketika sukun. Misal contoh fi tadlil. Kesalahan yang sering terjadi dibaca memantul fi tadlil. Itu salah karena sifat qalqalah tidak ada pada huruf dhad. Harusnya dibaca fi tadlil. Tadlil. Tidak ada pantulan huruf dhad. Barangkali itulah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita setiap pertemuannya insyaallah 3 huruf kita bahas secara praktek dan teori sifat dan makhraj hurufnya. Jadi kita latih setiap saat lidah kita agar terbiasa dengan sifatul huruf dan makhrajul huruf dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيركم من تعلم القرآن وعلمه